Perkenalkan, nama saya Ahmad Yudi Ghazali. Di sini saya akan membahas materi tentang wawasan kebangsaan. Nah, dimulai dari definisinya dulu. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Terus kita akan masuk ke berbagai sumber kehidupan berbangsa dan negara dari yang 4 poin tadi. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila secara sistematik disampaikan pertama kali oleh Insinyur Soekarno di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Bung Karno menyatakan bahwa Pancasila merupakan suatu fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya yang merupakan landasan atau dasar bagi negara merdeka yang akan didirikan. Nah, selain berfungsi sebagai landasan bagi kokoh tegaknya negara dan bangsa, Pancasila juga berfungsi sebagai bintang pemandu, sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa, dan juga sebagai wawasan pokok bangsa dalam mencapai cita-cita nasional. Nah, yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, Undang-Undang Dasar memiliki fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah yang sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaannya tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme. Ini juga yang mengukuhkan status Indonesia sebagai negara hukum karena didasari oleh Konstitusi UUD 1945 tersebut. Lalu yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, perumusan Bhinneka Tunggal Ika oleh Empu Tantular pada dasarnya adalah sebuah pernyataan daya kreatif dalam upaya mengatasi keanekaragaman kepercayaan dan keagamaan sehubungan dengan usaha bina negara Kerajaan Majapahit kala itu. Nah, lalu di kemudian hari, sekarang ini, rumusan tersebut telah memberikan nilai-nilai inspiratif terhadap sistem pemerintahan pada masa kemerdekaan. Bahkan telah berhasil menumbuhkan rasa semangat persatuan masyarakat Indonesia. Itu menunjukkan bahwa relevansi dari Bhinneka Tunggal Ika masih sangat lekat hingga saat ini. Itulah sebabnya mengapa Bhinneka Tunggal Ika diangkat sebagai semboyan yang diabadikan di lambang negara NKRI, yaitu di Garuda Pancasila. Lalu yang terakhir adalah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan NKRI tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi, karena melalui peristiwa tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar bahwa sejak saat itu telah ada negara baru, yaitu Indonesia. Apabila ditinjau dari sudut hukum tata negara, NKRI yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 belum sempurna sebagai negara. Mengingat saat itu Negara Kesatuan Republik Indonesia baru sebagian memiliki unsur konstitutif berdirinya suatu negara. Untuk itu, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah melengkapi persyaratan berdirinya negara, yaitu pemerintah yang berdaulat dengan mengangkat presiden dan wakil presiden, sehingga PPKI disebut sebagai pembentuk negara. Selain itu juga PPKI telah menetapkan UUD 1945, dasar negara, dan juga tujuan negara. Lalu ada juga identitas bangsa yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah bendera Indonesia yang kita ketahui semua. Bendera kita merupakan bendera merah putih. Lalu bahasa kita bahasa persatuan bahasa Indonesia. Lambang negara kita adalah lambang Pancasila. Serta lagu kebangsaan kita yaitu berjudul Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman.